Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channelnya SD Islam Al-Fajar bersama Miss Putri. Kali ini spesial Hari Guru, Miss Putri akan ngobrol-ngobrol sama yang pastinya bapak-bapak spesial di SD Islam Al-Fajar. Ada yang bisa menebak siapa? Nggak sabaran kan? Yuk kita langsung aja ngobrol. Ya, seperti yang tadi sudah Miss Putri bilang, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan para pimpinan di SD Islam Al-Fajar. Ya, halo Bapak. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah ya, di sini ada Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu Bapak Suparno SPD MM. Lalu ada Bapak Wakil Bidang Kurikulum, yaitu Bapak Suharyono MPD. Dan tentunya Bapak Wakil Bidang Kesiswaan, yaitu Bapak Dede Suparman SAG MKOMI. Masya Allah, terima kasih Bapak sudah bersedia datang pada hari ini. Oke Bapak, boleh ya saya tanya-tanya ya? Boleh. Seputar Hari Guru. Boleh. Sebelumnya saya juga mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu semuanya, guru-guru SD Islam Al-Fajar dalam rangka Hari Guru ini Bapak. Nah, saya mau tanya, pertanyaan pertama saya seputar Hari Guru ini. Apa sih kegiatan, mungkin kalau Hari Guru kan pasti di sekolah ada perayaan, kegiatan. Lalu kegiatan apa yang akan dilaksanakan di Hari Guru? Begitu, khususnya di SD Islam Al-Fajar. Jadi terima kasih Miss Putri ucapannya atas nama Bapak dan Ibu Guru SD Islam Al-Fajar atas Hari Guru tahun 2023. Terkait tadi kegiatan apa sih yang kita akan lakukan dalam rangka Hari Guru tahun ini? Yang pertama-tama tentunya kami juga sudah mengundang komite sekolah atau pengurus BP3S SD Islam Al-Fajar untuk mendengarkan bagaimana rancangan, karena di setiap tahun peringatan Hari Guru itu seluruh kegiatannya itu kepanitiaan dari orang tua siswa. Nah, jadi saya mengundang ingin tahu apa yang akan dilaksanakan. Dan subhanallah, alhamdulillah, ternyata dari penjelasan komite sekolah itu dia sudah merencanakan, walaupun belum disampaikan apa-apa itu kepada kami. Jadi sudah dibentuk kepanitiaan orang tua siswa. Yang pertama, garis besarnya ya, nanti hari Jumat, karena tanggal 25 itu, tanggal 20 November itu jatuhnya di hari Sabtu, dan hari Sabtu itu kita hari libur, sehingga apel peringatan hari ulang tahun guru tahun 2023 itu dilaksanakan bersama-sama dengan apel pagi. Pada hari Jumat pukul 7.30 ada unit TK, SD, SMP dan SMA bertempat di halaman Perguruan Islam Al-Fajar dengan pembina apel insyaallah Bapak Direktur Bapak Dr. Haji Abdullah Maki. Nah, setelah apel selesai, kemudian para siswa kembali ke unitnya masing-masing. Untuk SMP dan SMA itu diteruskan dengan kegiatan-kegiatan peringatan Hari Guru. Tetapi untuk SD dan TK itu belajar seperti biasa. Nah, hari Sabtunya kami akan mengikuti upacara Hari Guru atau PGRI di tingkat Kota Bekasi. Insya Allah dari Al-Fajar saya sekaligus juga sebagai pengurus PGRI ranting sekolah swasta Jatiasih. Kemudian dilanjutkan pada hari Senin. Nah, ini nanti yang surprise. Jadi orang tua siswa, khususnya pengurus BP3S dan koordinator kelas dari kelas 1A sampai dengan kelas 6D itu akan berkumpul dan sekaligus memperingati Hari Guru SD Islam Al-Fajar. Informasinya, atau mungkin lebih tepatnya
bocorannya ya, bocorannya ini bocoran tipis ya. Jadi katanya nanti akan ada penampilan dari anak-anak, kemudian per level, kemudian bahkan informasi yang saya dengar itu ada penampilan dari orang tua siswa. Wow, jadi Keren. ini sungguh surprise sekali buat kami. Mudah-mudahan nanti hari Senin itu cuacanya juga cerah, Amin. tidak terlampau panas, sehingga anak-anak dengan orang tua, dengan kami Bapak Ibu guru betul-betul menjadi hari yang sangat spesial karena hari bahagia Bapak dan Ibu guru. Mungkin begitu Miss Putri. Oke Bapak, Masya Allah, begitu perhatiannya ya orang tua siswa dalam menyambut Hari Guru. Keren sekali nih Bapak. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Nah, kan setiap tahun kita merayakan Hari Guru. Nah, kita khusus ke gurunya sendiri nih Pak. Sekarang sudah era digital 4.0. Mungkin akan 5.0 juga gitu ya. Kira-kira bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan guru-guru di SD Islam Al-Fajar? Apakah gurunya sudah mumpuni dalam menghadapi perubahan era digital itu, Pak? Luar biasa. Pertanyaan yang menurut saya sangat kekinian. Ya, karena suka tidak suka, mau tidak mau, guru saat ini sudah memasuki era digitalisasi. Bahkan tadi Miss Putri bilang 4.0. Bahkan bisa jadi nanti akan 5.0. Ya, benar. itu sangat mungkin karena perubahan itu adalah sebuah keniscayaan, sebuah kepastian yang kita pasti harus akan melalui. Nah, bagaimana tantangan ke depan dunia pendidikan khususnya di SD Islam Al-Fajar dengan era yang sudah sangat cepat berubahnya ini. Saya selaku kepala sekolah tentunya mempersiapkan bagaimana memberi bekal kepada teman-teman Bapak Ibu guru untuk memasuki era digitalisasi. Dengan cara apa? Tentunya dengan melakukan in-house training, pelatihan-pelatihan, workshop ya, sekaligus juga dengan adanya pemberlakuan kurikulum merdeka. Ini memang sangat berhubungan erat antara pemberlakuan kurikulum merdeka dengan era digitalisasi, karena keberhasilan kurikulum merdeka itu harus ditunjang oleh teknologi komunikasi juga. Nah, kemudian selain kami melakukan pelatihan-pelatihan workshop, kami juga terus melakukan bagaimana pembelajaran di kelas itu menjadi sangat variatif. Salah satunya adalah kami bermitra dengan orang tua siswa, karena kenyataannya banyak orang tua siswa itu yang bisa kita minta bantuannya untuk menjadi narasumber. Misalnya orang tua siswa yang berhasil dalam UMKM-nya, orang tua siswa yang berhasil dalam karir di wirausahanya, ya itu ada saja. Ya, sehingga kami mintakan bantuan untuk beliau masuk ke kelas memberikan informasi. Nah, ini tentunya akan memberi inspirasi. Termasuk, mohon maaf, ada orang tua yang karir dalam kedinasannya. Beliau sebagai seorang jaksa ya, atau kalau di swasta itu sebagai seorang lawyer, kita minta bantuannya, sehingga mau tidak mau anak-anak itu nanti, karena dalam kurikulum merdeka itu kan ada namanya profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana dengan bantuan orang tua siswa dan memaksimalkan media belajar yang digitalisasi itu, guru-guru akan membentuk bagaimana karakter profil pelajar Pancasila, misalnya dengan dalam perbedaan tetap harus saling memahami, saling menghormati. Jadi anak-anak tidak boleh tabu dengan perbedaan, dan juga tidak boleh karena berbeda menjadi permusuhan. Nah, ini yang sangat penting kita lakukan. Kemudian yang ketiga, bagaimanapun sekarang ini di abad saat ini tuh
sangat diperlukan bagaimana seorang anak itu tidak hanya terampil secara skill, secara keterampilan dan mungkin pengetahuannya juga bagus, tapi bagaimana mereka mempunyai sikap lemah lembut, saling menghargai antar teman, saling menghargai bapak ibu guru, sehingga muncullah yang namanya stop kekerasan. Nah, jadi di SD Islam Al-Fajar itu ada gerakan juga sekolah ramah anak, yang di dalamnya tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh istilah itu pembulian. Oke, jadi kesimpulannya bahwa guru-guru di SD Islam Al-Fajar itu sudah siap ya Pak menghadapi era 4.0 atau era 5.0 mungkin nanti yang akan datang gitu ya Pak. Selanjutnya juga guru-guru di sini juga melakukan kolaborasi bersama orang tua dalam proyek Pancasila. Benar Pak? Betul. Benar, Masya Allah, keren sekali. Dan selanjutnya di SD Islam Al-Fajar ini ternyata bukan cuma menumpu pada pengetahuan juga, tetapi juga karakter siswa. Dan yang pastinya sekolah ini adalah sekolah ramah anak. Wah, keren sekali SD Islam Al-Fajar Bapak. Mungkin selanjutnya saya juga ingin bertanya kepada Pak Yono dan Pak Dedi ya, terkait harapan apa untuk SD Islam Al-Fajar ini. Mungkin Pak Yono dulu boleh. Terima kasih Miss Putri. Saya ingin menyampaikan dari kurikulum yang pertama. Dengan adanya kurikulum yang saat ini, tentunya kita mendorong teman-teman pendidik khususnya di SD Islam Al-Fajar untuk terus mengedukasi diri dan juga anak-anak kita semuanya. Karena bagaimanapun kita harus mengikuti perkembangan kurikulum setiap ada perubahan-perubahan. Nah, di situ kami menyiapkan dari mulai pelatihan samping Pak tadi, dan juga kita adalah bagaimana guru-guru itu bisa menerima dan ingin mengembangkan dirinya sesuai dengan kemampuannya, terus bergerak mengikuti perkembangan yang ada. Yang kedua kami sampaikan untuk anak-anak kita semuanya, teruslah dalam mendidik anak-anak kita itu adalah kita dengan pendekatan persuasif. Jangan kita terbawa arus yang tidak baik misalnya. Karena saat ini banyak berita-berita di luar itu yang menyampaikan tentang berita pendidikan seperti ini, seperti ini. Kita kepada guru-guru berpesan bahwa anak-anak adalah aset kita semuanya yang akan kita kelola, kita siapkan untuk kehidupan di masa yang nanti. Nah, maka dari itu teruslah kita harus belajar. Yang berikutnya, belajar tidak di dalam kelas, tetapi kita di luar kelas. Bahkan kita ada yang namanya field trip, itu pembelajaran di luar sekolah. Yang itu juga edukasinya sangat bagus. Ada menjaga kekompakan di luar sana, tanggung jawabnya, dan lain sebagainya. Sehingga anak sudah terpola dari sejak dini ini menyiapkan untuk nanti kehidupan di masa yang akan datang. Supaya anak nanti ada kegiatan yang positif atau arah hidupnya nanti mereka siap menghadapi kehidupannya di masanya nanti. Ada usia remaja, usia dewasa, bahkan nanti sampai di tingkat keluarga dan punya keluarga sendiri. Nah, itu harapan kami. Dan yang ketiga kami sampaikan bahwa kita semuanya tetap harus selalu siap dengan segala perubahan dan perubahan. Terima kasih Miss Putri, itu yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Yono atas jawabannya. Silakan Pak Dedi, bagaimana dengan Bapak? Terima kasih Miss Putri. Harapan saya sebagai kesiswaan tentunya untuk anak-anak SD Islam Al-Fajar adalah kami berharap mereka lebih berprestasi ke depan insya Allah, baik di bidang pengetahuan umum, terlebih di bidang pengetahuan agama, juga berprestasi di bidang seni ataupun olahraga. Kemudian tentunya yaitu yang menjadi harapan besar kami adalah mereka semakin menjadi hafiz atau hafizoh dengan menghafal daripada Al-Quran. Itu yang kita harapkan, yaitu 3 juz mudah-mudahan. Kemudian harapan kami ke depan mudah-mudahan anak-anak semakin berakhlak dengan akhlak yang baik. Tentunya di era digital ini yang kita khawatirkan tentang negatifnya ya, tapi syukur-syukur sih mereka semuanya positif ya yang diambil, tapi mau tidak mau hal itu kadang terjadi. Sungguh demikian kami berharap anak-anak berakhlak dengan akhlak yang baik. Ibarat pohon, kami di sekolah dasar ini adalah pohon itu kan kadang ada bengkok.
Nah, ketika dia bengkoknya masih kecil, kita luruskan, insya Allah menjadi lurus. Tapi ketika dia nanti sudah besar, itu bengkoknya kalau diluruskan nanti jadi patah. Nah, makanya alhamdulillah kami bangga menjadi bagian daripada guru-guru SD. Kenapa? Karena SMP, SMA-nya tidak akan pernah berakhlak baik manakala SD-nya tidak berakhlak baik. Oleh karenanya sesuai dengan namanya sekolah dasar. Artinya apa? Kami dari dasar sekali memberikan pengetahuan kepada mereka, ya entah pengetahuan agama, entah pengetahuan akhlak, sehingga dengan dasar itulah mereka menjadi kuat. Terima kasih. Hanya itu Miss Putri. Iya. Baik, terima kasih Miss Putri. Dalam rangka Hari Guru tahun 2023, saya sangat berharap yang pertama adalah kepada teman-teman saya seperjuangan Bapak Ibu Guru, marilah kita terus bersemangat di dalam rangka mendidik dan mengajari anak-anak kita dengan ramah tamah, dengan lembah lembut, penuh dengan kasih sayang. Sehingga insya Allah mereka juga akan kelak menjadi pribadi yang kuat, yang unggul dengan tetap kelembutan hatinya. Kemudian yang kedua, buat anak-anak sekalian, anak-anakku sekalian, siswa SD Islam Al-Fajar, tetaplah hormat dan patuh kepada kedua orang tua, kepada Bapak Ibu Guru, dan juga semangat belajar. Semua hal yang suka duka yang terjadi selama meraih pendidikan selama 6 tahun di SD Islam Al-Fajar pasti sangat bermanfaat untuk ke depan anak-anakku sekalian. Dan yang terakhir, kepada orang tua siswa, berilah kepercayaan penuh kepada kami, dan juga biarlah kami memberi bekal pengetahuan, sikap, dan juga tanggung jawab serta keterampilan kepada putra-putri Bapak Ibu sesuai dengan tentunya aturan, sesuai dengan kurikulum, sesuai dengan norma. Nggak usah khawatir bahwa kami pasti akan menjaga putra-putri Bapak dan Ibu. Apapun yang dialami oleh putra-putri Bapak Ibu sekalian, itu akan menjadi pengalaman berharga untuk modal anak mereka meraih pembelajaran yang lebih tinggi lagi di SMP dan juga nanti SMA sampai ke perguruan tinggi. Insya Allah semoga apa yang kita lakukan tentunya anak-anak selalu dimudahkan di dalam memahami ilmu pengetahuan, di dalam menguasai keterampilan, dan pada akhirnya di dalam membentuk akhlakul karimah. Terima kasih Bu Putri. Terima kasih banyak atas harapan Bapak. Semoga harapan kita semua bisa terwujud ya Pak di SD Islam Al-Fajar ini dan berjalan dengan lancar begitu. Amin. Oke Bapak, terima kasih banyak. Sepertinya sudah di penghujung waktu. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol di lain kesempatan lagi ya Bapak. Oke. Nah sekarang kita boleh dada-dada dulu ke penonton YouTube kita, dan jangan lupa like, comment, And subscribe. bye.